Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Halo semuanya, selamat datang di Jus Podcast. Kembali lagi hadir bersama saya David Christian di acara Jus Podcast berkolaborasi dengan Blues Brother Podcast. Hari ini temanya cukup menarik, tentang Sumpah Pemuda, dan ada juga narasumber yang pastinya inilah. Kita kenalan langsung aja sama narasumbernya, yaitu Pak Eri. Bisa kenalan dulu ke... Oh ya, perkenalkan diri lengkap Pak. Ya, nama saya Heri. Ini kartu nama gitu. Nama saya Heri, karena saya orang Katolik maka pakai baptis Andreas Heri. Andreas Heri, biasa dipanggil Pak Heri. Gelar pendidikan saya SS Sarjana Sastra. Begitu. Cukup dong, gitu aja dong. Cukup Pak. Berarti mengampu pelajaran apa Pak di Santo Yosef? Santo Yosef itu ngajar religiusitas. Nah, jadi moral agama gampangannya begitu. Tapi secara umum orang menyebutnya itu guru agama. Kan di sini kan tidak mengajar agama secara apa ya istilahnya itu, secara belak-belakan begitu kan. Di sini lebih pada aplikasinya atau terapan. Maka kalau terapan itu sebenarnya moral religius gitu. Lebih keren disebut religiusitas daripada guru agama. Sebelumnya terima kasih Bapak udah mau saya undang di sini. Kita bulan ini ada tema Sumpah Pemuda, Pak. Kenapa saya pilih Bapak Eri ini? Karena saya lihat itu dari, walaupun saya belum terlalu kenal bahasa Pak Eri, saya lihat dari media sosialnya itu, walaupun sudah berumur ya Pak ya. Iya, saya jujur ya. Tapi semangatnya itu geger gitu loh Pak. Kesibukannya selain menjadi guru apa Pak? Dolan, dolannya itu main khususnya itu eksplorasi. Saya suka eksplorasi kaitannya dengan alam. Kalau sekarang baru tren itu naik gunung begitu ya. Naik gunung itu hanya salah satu bentuk. Kalau yang lain itu ada macam-macam ya, dari sekedar itu susur sungai, lalu susur pantai, ya, kegiatan jelajah hutan itu ada banyak. Intinya kalau soal eksplorasi alam itu saya suka. Mendaki gunung hanyalah salah satu. Ya siap Pak. Kemarin saya lihat postingan terakhirnya itu sama istri ya Pak ya, mendaki gunung ya. kadang daki gunung dengan istri, kadang juga dengan teman-teman. Kalau tidak ada temennya ya sendiri, gitu. Sendiri juga tidak apa-apa. Oh iya Pak. Kita bulan ini adalah temanya Sumpah Pemuda Pak, yaitu Indonesia di tangan pemuda. Pemuda jangan hanya diam saja. Yang Bapak ingin sampaikan ke pemuda, dari bedanya pemuda yang zaman dulu sama zaman sekarang itu apa Pak? Kalau yang namanya pemuda itu sebenarnya tidak ada bedanya. Yang disebut muda itu adalah jiwanya. Di kekasan jiwa anak muda itu kan istilahnya tidak pernah puas. Jadi rasa keingintahuannya cukup tinggi. Jadi kalau ada anak muda yang tidak apa istilahnya tidak coba-coba, lalu tidak mau eksplorasi banyak hal, itu sudah kehilangan jiwa mudanya. Jadi yang namanya anak muda itu yang satu hal yang khas itu adalah soal eksplorasi tiada henti. Jadi keinginan tahunya itu cukup tinggi dan dia selalu ada energi, ada kekuatan, ada semangat, ada motivasi untuk mencari tahu apa yang ia ingin ketahui. Itu khas anak muda. Jadi kalau dicegah, dilarang, semakin tidak diizinkan itu keinginannya semakin kuat untuk menjawab rasa penasarannya. Itu khas anak muda. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu yang khas anak muda itu. Jadi tidak ada bedanya. Kalau ditanya bedanya anak muda dengan dulu dan sekarang apa? Nama anak muda itu yang khas, tidak akan bisa digeser oleh zaman. Lalu kalau yang membedakan ya tentu adalah soal
situasi, soal kondisi ya, misalkan kita berbicara soal alat komunikasi itu jelas beda sekali begitu ya. Ya hanya gitu-gitu aja. Jadi yang lain itu yang bikin beda itu bersama dengan perkembangan zaman. Kalau yang khas anak muda sendiri itu tidak akan ada perubahan. Gitu. Tapi benar juga katanya Pak Heri tadi, pemuda semakin dikekang itu akan semakin berontak. Saya pun juga gitu. Kadang ya istilahnya yang penting hal-hal positif lah. Betul. Jadi sebenarnya pemuda itu nggak itu malah berontak terus jadinya. Gitu. Tuh, kalau untuk pemuda itu harus mempunyai kepribadian apa, Pak? Kalau berbicara soal kepribadian itu kan sebenarnya pegangan hidup ya, atau etika. Yang namanya etika ya kita mengacu pada etika universal atau etika umum. Etika umum itu dibahasakan secara simpel, yaitu dengan hukum tabur tuai. Ya, hukum tabur tuai itu kalau saya menginginkan yang baik, maka saya mesti menanam sesuatu yang baik. Kalau saya itu menginginkan sesuatu yang buruk atau sebaliknya, kalau saya menanam sesuatu yang buruk, pasti akan menuai sesuatu yang buruk. Itu etika universal, di mana-mana itu dipakai. Nah, maka kalau berbicara soal apa yang mesti dipegang oleh anak muda atau generasi yang saat ini anak muda begitu, itu ya etika umum itu saja. Jadi kalau saya menginginkan sesuatu yang baik, maka saya mesti melakukan kebaikan begitu. Kalau saya tidak ingin dijahati, ya tidak usah berbuat jahat. Gitu aja, simple. Gitu ya Pak. Kalau saya pengen tahu nih, dulu zaman Bapak muda itu apa yang masih terkesan sampai sekarang, entah di keluarga, entah di sekolah, entah ataupun di mana saja. Yang paling terkesan boleh yang lucu, boleh yang sedih atau tapi jangan sedih sih. Saya kita gembira ini. Ya. Oke, satu hal yang paling berkesan dalam hidup saya, dalam perjalanan saya sebagai anak muda. Tadi kembali ke yang saya sampaikan ya, yang khas anak muda itu keingintahuannya sangat tinggi. Lalu dia selalu ada energi, ada kekuatan untuk menjawab rasa penasarannya itu. Saya itu pernah membakar listrik rumah. Waduh. Gara-gara itu waktu itu ada semacam informasi untuk membuat magnet ya, di magnet atau dinamo begitu ya. Jadi kalau orang bisa membuat magnet itu kan bisa dikembangkan macam-macam yang menggunakan lilitan dan tenaga listrik. Lalu saya itu nyoba, padahal basic saya bukan anak elektro, saya anak SMA biasa, nyoba di rumah gitu ya. Jadi pada batangan besi lalu ada kabel tembaga itu bikin begitu, orang tua tidak ada. Saya tancapkan begitu saja. Itu yang pertama yang kebakar itu hanya di rangkaiannya itu aja yang saya buat itu. Lalu itu tidak mematahkan semangat saya. Lalu saya apa ya kok bikin terbakar di sini? Penasaran. Kan zaman SMA saya itu belum ada internet. Jadi referensinya masih nyari buku. Dan yang nyari buku juga tidak segampang saat ini. Perpustakaan juga jarang-jarang gitu. Lalu akhirnya pokoknya itu tak coba itu kalau tidak salah itu sampai 3 kali, lalu yang terakhir itu kebakar. Itu berkesan banget sebagai itu SMA Pak? Saya tengah-tengah, jadi selesai SMA mau kuliah, jeda. Kan itu ada jeda waktu yang agak panjang, begitu loh. Maksudnya kita kan daripada nganggur, lalu ada kegelisahan pagi itu lalu coba-coba gitu. Itu sampai bakar itu, jadi bakar rakitan listrik itu, gitu. Aduh, kok itu ya apa ya? Ekstrim sekali. Sebenarnya tidak ekstrim sih sebenarnya. Kan tadi loh anak muda itu keingintahuannya tinggi, lalu dia ada energi, pantang menyerah gitu untuk mencari jawab atas rasa penasarannya itu gitu. Tapi kalau boleh tahu Bapak dari kecil sampai sekarang apakah memang dari Solo atau? Enggak, saya aslinya Purwodadi. Purwodadi pun itu masih ke barat. Saya lebih dekat Semarang daripada ke Purwodadinya. Jadi kalau dari rumah saya itu sampai ke pusat kota Semarang, Simpang 5, bukan Simpang 5, Tugu Mudanya itu 40 kilo persis. Tapi kalau dari rumah saya ke Purwodadi itu ke sekitar alun-alun sebagai administrasi kabupaten itu 45. Gitu. Jadi lebih dekat ke Semarang daripada ke Purwodadinya. Maka saya dulu lebih sering main ke Semarangnya daripada ke kabupaten. Saya tengah-tengah itu di Gubuk.
kecamatan. Berarti pindah ke Solo baru-baru saja. Saya karena ngajar di Joseph. Oh, Nah, tahun 2011 saya dapat, kan saya ngelamarnya di JPL Pusat Semarang. Iya. Kan rumah tadi saya katakan rumah saya kan lebih dekat ke Semarang. Nah, tahunnya juga di sana dulu, lalu ngelamarnya ke JPL Pusat, terus ditempatkan di Solo di tahun 2011 di Joseph ini gitu. Kalau ditempatkan di sini ya mau tidak mau gitu. Pindah. Satu keluarga aja semua pindah sini. Belum, saya belum nikah Saya- pada waktu itu. Tapi sekarang udah di sini semua sama-sama keluarga. Iya. Itu lalu menetap terus sekalian pindah alamat. Saya sekarang ikut Colomadu Karanganyar. Gimana Pak? Apa perbedaan Solo dan Purwodadi Pak? Pasti apa yang Bapak rasakan itu bedanya apa Pak? Ya banyak sih kalau soal perbedaan begitu ya. Kalau situasi alam atau lingkungan yang jelas itu sepanas-panasnya Solo itu tidak ada apa-apanya dengan Purwodadi ya. Purwodadi Semarang itu wah, di sana mengerikan. Itu misalkan satu hal gitu ya. Kalau kuliner ya tentu variannya lebih banyak Solo karena Solo terkenal sebagai kota wisata kuliner gitu ya. Jadi ada banyak sekali yang bisa dipilih gitu ya, tidak ada bosan-bosannya gitu ya. Kalau lingkungan ya jelas gitu, lingkungan alam, wisata alam itu ya banyak variannya di Solo lah gitu ya. Kita kembali lagi ke topik ya Pak ya. Ya, oke. Kalau Bapak, menurut Bapak ini hal apa saja yang perlu dimiliki pemuda di masa sekarang ini Pak? Apa? Ya tadi ada dua yang sudah disebutkan secara tidak langsung ya. Jadi anak muda jangan pernah merasa heran dengan dirinya kalau ada rasa penasaran. Itu khas sebagai anak muda gitu ya. Jadi penasaran jangan sampai hanya penasaran toh. Energimu, kekuatanmu itu pakai untuk mencari jawab atas penasaran itu. Ya, yang namanya anak muda itu kelihatannya capek itu istirahat 5 menit aja udah seger kembali. Itu khas anak muda ya. Itu yang pertama sudah disebutkan secara tidak langsung. Lalu yang kedua tadi soal pegangan umum, etika umum. Etika umum itu adalah hukum tabur tuai. Lebih gampang diterapkan dalam hidup ini gitu ya. Kalau saya tidak pengen dicubit ya tidak usah nyubit gitu kan, sederhana gitu. Lalu hal-hal yang lain yang perlu ditingkatkan ya jelas ya yang namanya anak muda mesti melek teknologi tetapi yang punya prinsip, jangan sampai kemelekan gitu ya. Kemelekan nanti malah jadi kecapean gitu ya. Lalu tidak ada sumbangsih di sana, artinya melek teknologi tetapi ada sesuatu yang membanggakan, misalkan berprestasi gitu ya. Prestasi gitu ya, kan prestasi macam-macam. Kalau saya misalkan aja bikin caption lalu banyak orang yang mengapresiasi itu, menginspirasi itu bagi saya juga sudah prestasi gitu ya. Prestasi tidak harus sesuatu yang luar biasa gitu ya. Mulai hal kecil dulu. Ya, hal kecil, hal yang sederhana. Lalu kita tidak mudah istilahnya, oh ada berita gini, ada artikel begini, lalu repost atau posting ulang, padahal ternyata itu hoax ya, sesuatu yang tidak benar gitu ya. Kalau untuk orang tua ya Pak, kita kan masih di dalam lingkup bersama orang tua di SMA itu. Kita mau berbuat apa, kita mau melakukan apa, kita mau mencoba apa, itu kan harus izin ke orang tua. Kadang juga orang tua mikirnya, apa sih, nggak usah, pokoknya kamu mikir sekolah aja. Nah itu gimana Pak? Pesan untuk orang tua supaya bisa mendukung anaknya di non akademis maupun akademis. Oke, ya. Betul bahwa secara hukum pun itu betul bahwa anak itu masih remaja gitu ya. Jadi remaja, anak SMA kan remaja. Itu memang masih menjadi hak kelola seutuhnya atau menjadi tanggung jawab seutuhnya orang tua. Memang benar. Tapi di sisi yang lain sebagai manusia itu kan ada tahapan yang disebut dengan peralihan. Remaja kan menuju ke dewasa. Arti dari sebuah dewasa itu kan sudah punya otoritas atau punya apa ya istilahnya itu kemampuan untuk mandiri, mengambil keputusan, menimbang, lalu siap menghadapi resiko atas keputusan yang ia ambil. Itu kan tahapan dewasa. Nah, biasanya remaja itu yang kadang itu masih kan transisi dari anak-anak ke dewasa. Di satu sisi orang tua juga tahu bahwa oh ini anakku belum siap, pertimbangannya belum matang.
maka orang tua kadang intervensi, ada campur tangan, dia ngasih nasihat, ngasih saran, karena kan orang tua merasa bahwa dia sudah punya pengalaman, dan biasanya orang tua juga punya pola pikir yang lebih luas. Nah, maka tidak mengherankan kalau orang tua itu banyak yang istilahnya itu campur, ya, mencampuri gitu ya, mencampuri urusan anak-anaknya. Nah, bagaimana hal ini bisa didamaikan antara anak yang merasa diri aku tuh gede, udah dewasa, harusnya hal-hal yang seperti ini saya tidak perlu dinasihati lah, gitu misalnya gitu ya. Itu keinginan anak. Tetapi di sisi yang lain orang tua biasanya melihat ke resiko. Kalau saya loskan, resikonya malah macam-macam gitu ya. Beginilah, begitulah gitu ya. Kekhawatiran orang tua makin besar. Jadi orang tua itu semakin tua semakin khawatir. Anak muda pengennya ya dipercaya sebagai bentuk bahwa dirinya itu sudah dewasa. Nah, yang bisa dilakukan sebenarnya adalah adanya komunikasi. Ada semacam diskusi, ada semacam keterbukaan. Misalkan saya sebagai anak ngomong ke orang tua, Pak, Ma, Bu, Pak, gitu ya. Saya akan melakukan hal ini. Misalkan taruhlah touring gitu ya, hal yang sederhana. Mau kemana? Ke touring kemana? Ke Jogja. Ngapain ke Jogja? Wisata kok cuma lihat-lihat wisata Jogja, paling yang nongkrong nih kedai kopi, misalkan begitu ya. Nah, misalkan ngomong, tapi kan ada komunikasi. Lalu orang tua loh, wah ini situasinya kayak gini, nggak boleh gitu loh. Loh, boleh kenapa? Misalkan kan itu kan ya anak berhak menanyakan. Nggak boleh kenapa gitu ya loh. Nanti kalau ada apa-apa loh, saya bawa teman, kalau ada apa-apa kan masih bisa saling membantu gitu. Jadi ada komunikasi yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kedua belah pihak bisa saling menerima. Seringkali kan kalau orang tua mengatakan A, lalu anak ngutung dulu. Nah, yang seringkali kan begitu gitu ya. Frustasi, lalu ngambek, lalu ngamuk, ekspresinya menjadi semakin tidak jelas. Padahal kan harusnya ada komunikasi. Misalkan tidak boleh, tanya kenapa tidak boleh gitu ya. Alasannya apa? Alasannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Saling memahami. Betul. Dua hal itu harus saling dipahami. Begitu. Kalau Bapak ini udah dari 2011 ya di sini. Berarti sudah banyak mengetahui sifat-sifat pemuda-pemudi atau siswa-siswi di SMA Santo Yosef ini. Boleh cerita dong Pak, apa Mas Teh kesan ataupun ada kesan nggak tentang pemuda-pemudi SMA Santo Yosef ini? Apakah ada kegiatan yang Bapak itu wah bangga banget ya aku jadi guru Yosef di sini, melihat anak-anak ini melakukan kegiatan ini ataupun apa gitu Pak? Bagi saya setiap angkatan itu unik, setiap angkatan itu khas. Jadi setiap tahun itu akan selalu memberi warna yang berbeda. Ya, karena namanya manusia ya, manusia itu kan unik, khas gitu ya, tidak bisa diseragamkan. Nah, kurang lebih sekitar ini tahun ke-11 saya ngajar di Yosef, itu setiap tahun selalu punya warna yang berbeda. Nah, istilahnya tidak sama gitu ya. Nah, justru disitulah dinamika yang bikin hidup. Nah, yang namanya SMA itu tidak boleh disamakan gitu ya. Artinya, Bu, kayak tahun kemarin gitu, pasti dilepas gitu ya. Istilahnya anak-anak sudah tidak suka ketika membuat program kegiatan kok gurunya atau pendampingnya mengatakan, Bu, seperti tahun kemarin, itu udah drop semangatnya anak-anak muda itu. Maka kalau ditanya adakah yang khas, adakah yang berkesan, ya berkesan semua. Nah, setiap tahun itu berkesan bagi saya. Tapi kalau dikatakan mana yang paling berkesan untuk Bapak itu, saya agak susah ya untuk memilah-milah mana yang paling pas untuk berkesan ya. Ya paling-paling ya karena saya suka dengan kegiatan alam, pernah mendaki gunung bareng-bareng dengan anak-anak. Waktu itu terjadi kebakaran pas mendaki Gunung Lawu, lalu yang saya dampingi anak-anak dari Yosef itu semuanya selamat, dan pada waktu itu memang ada pendaki lain yang jadi korban kebakaran tuh 5 yang meninggal pada waktu itu. Itu sangat berkesan karena mendaki gunung, hutannya kebakaran, tapi syukur anak-anaknya selamat semua walaupun ada pendaki lain yang jadi korban kebakaran itu sejumlah 5 pada waktu itu. Tahun berapa itu? Sekitar 2015-an lah gitu.
Ya kalau ingat itu pas peristiwa kebakaran Gunung Lawu sampai jalan itu loh. Oh iya. Sampai apa itu Cemoro Kandang, Cemoro Sewu yang kebakar sampai jalan aspal itu loh. Ya kurang lebih bareng dengan peristiwa itu. Oh iya, itu tadi ada dua lagi pertanyaan Pak sebelum kita mengakhiri podcast ini. Yang itu apa sih tantangan pemuda dan pemudi untuk mewujudkan tekad melanjutkan pelopor Sumpah Pemuda? Kalau tantangan yang jelas itu tadi bersama dengan zaman. Zaman kan membawa kemajuan-kemajuan ya, artinya kemudahan-kemudahan. Jadi dunia semakin kesini itu dengan dibantu perkembangan teknologi atau modernisasi gitu ya, itu kan akan ada banyak kemudahan. Dan biasanya kemudahan itu secara tidak langsung melemahkan power, melemahkan energi gitu ya, atau melemahkan semangat anak muda. Istilahnya kalau kebentur sedikit saja lalu menyerah, lalu mutung, lalu lemes gitu loh. Misalkan ya kita yang praktis saja. Bang saya itu kalau pengen sesuatu itu tinggal telepon, hal itu bisa terjadi. Sekarang tidak ada sinyal atau baru nge-lag gitu aja itu kita sudah pusing gitu loh. Ya, maksudnya hal yang sederhana tetapi itu sudah memukul gitu loh ya. Nah, ini kalau mau dikatakan tantangan ya itu, jadi kurang lebih teknologi yang maju itu membawa daya plus, tapi di sisi yang lain itu secara tidak langsung malah bisa melemahkan mentalitas gitu ya tidak se fight dulu gitu ya. Harusnya kalau dulu itu kan orangnya luar biasa gitu ya. Kalau sekarang pemudanya itu sedikit-sedikit gampang ngeluh ya Pak. Betul. Terus ini Pak yang terakhir Pak, harapan Bapak untuk pemuda dan pemudi Indonesia. Kalau harapan ya masing-masing di antara kita manusia itu kan sudah dikaruniai Tuhan. Jadi kalau kita percaya sama Tuhan itu sudah dikaruniai sama Tuhan yang disebut dengan talenta, potensi gitu ya. Kalau bahasa umum ya bakat, bahwa setiap orang itu punya kecenderungan. Dia suka di bidang ini, dia ahli di bidang ini gitu ya. Dia istilahnya pengen konsentrasi di bidang ini, maka maksimalkan itu. Kalau kalian menyukai sesuatu akan apa ya, entah kegiatan, entah itu hobi gitu ya, itu tekuni sampai itu menjadi keahlian. Misalkan itu saya itu suka sekali dengan otak-atik komputer misalkan begitu ya, tekuni itu sampai menjadi sebuah keahlian. Kalau keahlian misalkan ahli apa, jadi programmer gitu ya, programmer itu sampai kapanpun kan akan kepake gitu loh. Lalu ketika ahli itu pasti akan bisa menyumbangkan pada kepentingan bersama. Kalau mau dikatakan yang lebih besar pasti akan menyumbang pada bangsa dan negara gitu. Akhir-akhir ini ya kita referensinya misalkan atlet ya, kemarin Thomas ya gitu kan, dia maksimal latihan terus karena dia suka, bakatnya di bidang olahraga, suka dengan badminton, lalu latihan terus menerus itu sampai ahli lalu menghasilkan sebuah prestasi. Berarti untuk pemuda silakan mencoba apapun, yang terpenting hal positif ya Pak. Betul, ya. Yang positif silakan mencoba, silakan mempelajari hal-hal baru dan pokoknya jangan stuck di situ-situ aja. Untuk Bapak bisa mempromosikan Santo Yosef ke adik-adik ataupun orang tua murid yang mempunyai anak kelas 9 untuk bisa bergabung bersama kita di SMA Santo Yosef Pak. Oke, ini kan bareng dengan PPDB ya. PPDB intinya SMA Santo Yosef itu masih menjadi mitra ya, mitra atau media bagi orang tua, bagi anak-anak untuk bertumbuh berkembang bersama. Kalau tahun ini PPDB tahun 2022-2023 sudah dibuka, nanti sampai bulan November itu malah pendaftaran jalur prestasi itu dibuka, tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau memang kurang berprestasi itu bisa ikut jalur reguler begitu. Intinya kalau pengen tahu tentang Yosef silahkan saja datang ke sekolah atau kontak
CP gitu. CP-nya di mana? Oh, di sini. Di Paling ini ada asrama ya Pak ya ngomong-ngomongnya? Ya, sebenarnya kalau tidak ada pandemi itu sudah ada sekitar 16 orang dari luar Jawa yang akan menjadi anak perintis asrama. Jadi rintisan asrama. Itu jadi bukan asrama, belum, masih rintisan begitu. Jadi untuk teman-teman adik-adik kelas 9 yang rumahnya bukan di daerah Solo, nggak usah khawatir, kita baru merintis adanya asrama. Dan akan terus lanjut ya Pak. Betul, akan ditingkatkan begitu. Sebelumnya terima kasih Pak Eri sudah datang di podcast kami. Semoga ke depan bisa hadir lagi dengan tema-tema yang unik-unik lagi dan memberikan hal-hal yang positif bagi pemirsa yang melihat. Makasih Pak Eri. Pesan untuk pemuda, jangan jadikanlah Sumpah Pemuda hanya ucapan sumpah yang mengambangkan ucapan janji di kemudian hari. Jadilah pemuda sesungguhnya pemuda, bergunalah bagi nusa, bangsa, dan agama melalui kemampuan masing-masing. Berkontribusilah untuk negeri ini lewat jalan yang masing-masing miliki. Terima kasih, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke.